Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmah karunia-Nya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat diberi kesempatan hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk senantiasa mencari bekal, dan sebaik bekal adalah takwa. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah menjelaskan kepada kita jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam menjalankan ajarannya, menerapkan syariatnya, dengan harapan kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita niatkan ikhlas di dalam mudzakarah ilmu agama ini agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada hadis yang ke-41 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi wal-arba'un. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadithun sahihun rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Hadis yang ke-41 diriwayatkan dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya, keinginannya itu tunduk pada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih, ya, diriwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Jadi hadis yang ke-41 itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin al-As. Dalam satu riwayat dikatakan Ibnil Asi. Ya, ada riwayat Ibnil As, ada riwayat lagi Ibnul Asi. Ya, tapi dua-duanya, ya, sebagian ulama mengatakan boleh pakai Ibnul As karena namanya demikian, Ibnul Asi karena itu adalah isim fa'il. Ya. Dan kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan radhiyallahu anhuma karena beliau meyakini bahwa Amr bin As itu kan yang ikut Muawiyah, ya, bersama Muawiyah memerangi Sayyidina Ali. Ya. Tapi kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan di sini radhiyallahu anhuma karena beliau meyakini bahwa Amr bin As itu bertaubat sebelum beliau meninggal dunia. Artinya beliau menyesali perbuatannya, ya, karena telah keluar dari baiat khalifah yang benar, ya, yaitu Sayyidina Ali. Makanya kemudian di dalam beberapa riwayat Al-Imam An-Nawawi menyebutkan radhiyallahu anhuma. Semoga ridha Allah Subhanahu wa taala bagi Amr bin As dan juga putranya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini adalah seorang sahabat yang banyak menulis. Karenanya kemudian banyak riwayat-riwayat hadis, ya, diriwayatkan oleh beliau, Abdullah bin Amr bin As. Bahkan kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan,
Ya, tidaklah ada orang yang banyak meriwayatkan hadis ya lebih daripada beliau, ya lebih daripada Abu Hurairah, kecuali siapa? Abdullah bin Amr bin As. Kata Abu Hurairah karena Abdullah bin Amr bin As ini menulis. Ya, jadi ratusan hadis, kisaran 700 hadis. Ya, itu yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini wafat pada tahun 65 Hijriah dalam usia 72 tahun. Beliau meriwayatkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum bukan berarti sama sekali tidak beriman. Maksud dari hadis ini la yu'minu ahadukum itu artinya apa? La yu'minu imanan kamila. Tidaklah dia beriman dengan iman yang sempurna. Ya, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian. Hatta yakuna hawahu, sampai kemudian hawa nafsunya, keinginannya, ya, taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Maka demi Tuhanmu, mereka itu tidak akan beriman sampai mereka berhukum kepadamu pada apa yang mereka perselisihkan sesama mereka. Ya, pada apa yang mereka perselisihkan. Ya, jadi ayat ini turun ketika terjadi perselisihan antara sahabat Zubair, ya, Zubair ibn al-Awwam, yaitu berselisih dengan salah satu orang dari kaum Ansor. Masalah air. Ya, air itu melewati tanahnya Zubair dulu, baru kemudian tanahnya apa? Orang Ansor ini. Maka kemudian mereka berdua datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, minta apa? Keputusan hukum dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya, isqiya Zubair wasarrihil ma ila jarika. Ya, kamu ambil wahai Zubair, tapi kemudian kamu juga berikan kepada tetanggamu itu. Ya, jadi tidak kemudian harus sampai penuh pada Zubair baru kemudian kepada tetangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini ingin apa? Memberikan apa? Kemaslahatan tetangganya Zubair. Tapi kemudian ya ditanggapi lain oleh orang dari kaum Ansor ini. Ya. Sampai orang ini mengatakan apa? Apakah Anda mengatakan seperti itu karena Zubair itu adalah anak dari bibi Anda? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah, ya, karena katakan seperti itu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan apa? Kemaslahatan tetangga ini. Ya, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Zubair, sudah ambil air untukmu semuanya sampai penuh bagi kamu, baru kemudian berikan kepada dia. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking marahnya sampai beliau mengatakan demikian. Ya, hukum bagi orang Ansor, kaum Ansor yang seperti ini sebetulnya adalah dia adalah kafir karena mengatakan bahwa Rasulullah tidak adil. Ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung kemudian menghukumi bunuh pada orang tersebut karena khawatir ya orang-orang yang tidak paham tentang masalah ini kemudian mengatakan bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya. Harusnya dia dalam hukum Islam ya orang seperti ini adalah hukumnya adalah kafir. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa orang ini adalah orang kafir memang, orang munafik yang menampakkan di depan Rasulullah seakan-akan dia muslim padahal di belakang Rasulullah ya orang ini mencaci maki dan menghina agama Islam. Ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Ya.
Sesungguhnya mereka itu tidak akan beriman sampai menjadikanmu sebagai hakim dalam perselisihan dalam masalah yang mereka hadapi. Ya, ini. Jadi ketika kita mempunyai satu keinginan, ya, hawa nafsu kita ingin melakukan sesuatu, maka harusnya dilihat apakah ini sesuai dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kemudian sesuai, maka kita ikutin. Jika tidak sesuai, maka hawa nafsu kita, keinginan kita harus tunduk pada apa yang diajarkan dan dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini itu hampir sama dengan apa yang beliau juga sebutkan di dalam hadis yang lainnya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Ya, dan demi Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang di antara kalian beriman dengan iman yang sempurna sampai aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Ini artinya bahwa hendaknya kita mendahulukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendahulukan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita berbakti kepada orang tua kita, menyayangi anak kita, atau mencintai orang lain. Ya, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya benar. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bakti kepada orang tua itu adalah wajib. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak menyembah kecuali kepada Dia. Dan juga Allah memerintahkan apa? Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kita berbuat baik, berbakti kepada keduanya. Artinya syariat Islam memerintahkan kita untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ketika orang tua, sudah lanjut usia, maka apa? Hendaknya kita lebih banyak lagi bakti kita kepada keduanya. Kita pun juga dilarang untuk mengatakan ya, mengecak itu kan, dengan kata-kata yang seandainya kita diperintahkan kemudian kita dengan kata malas membalasnya dengan ya, atau kadang mengatakan bawel gitu kan, banyak omongnya, comel dan segala macam. Kata-kata ini adalah kata-kata hinaan. Jika kemudian orang tua merasa tersakiti dengan kata-kata tersebut, maka itu adalah termasuk uququl walidain. Ya. Menjadi orang itu durhaka kepada orang tuanya. Karenanya tidak boleh seseorang itu ya durhaka kepada orang tuanya, menyakiti hati kedua orang tua dengan sakit yang sangat pedih. Ya, itu nanti adalah satu hal yang menyebabkan seseorang tersebut mendapatkan dosa besar di dunia dan di akhirat mendapatkan siksaan yang pedih. Karenanya hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua, bahkan seandainya orang tua non-muslim pun juga berbakti, melakukan hal-hal yang baik kepada keduanya, tapi dalam hal maksiat, dalam hal kekufuran, tetap kita dilarang. Bahkan seandainya jika ada permusuhan di antara kedua orang tua, maka tidak boleh kemudian kita membantu ibu untuk mendolimi ayah, atau sebaliknya membantu ayah untuk mendolimi si ibu. Tidak boleh. La ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada satu makhluk untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun begitu besarnya bakti kita kepada kedua orang tua, Allah berikan pahala yang besar. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai Rasulullah
lebih daripada dia mencintai orang tuanya, lebih daripada dia mencintai anaknya, lebih daripada dia mencintai orang lain. Karena mahabbah, ya, para ulama mengatakan mahabbah itu ada tiga. Ya, ada mahabbah ijlal wa 'azamah. Mahabbah untuk mengagungkan, memuliakan. Itu seperti apa? Mahabbah kita kepada orang tua. Ya, kita muliakan, kita agungkan, ya, kita hormati karena beliau-beliau adalah orang tua kita. Ada mahabbah syafaqah wa rahmah. Mahabbah kasih sayang. Ya, ya, mahabbah perhatian. Seperti apa? Mahabbatul walad. Mahabbah kita kepada anak-anak. Sayang kita, perhatian kita curahkan kepada anak-anak. Ada juga mahabbah istihsan. Mahabbah karena ingin berbuat baik. Atau mahabbah karena ingin berbalas budi. Dia baik kepada kita, kita pun juga berbaik kepadanya. Dia sayang kepada kita pun juga sayang kepadanya. Ya, itu mahabbah kita kepada semua orang. Tapi mahabbah kita kepada Rasulullah SAW lebih daripada itu semuanya. Kenapa? Karena mahabbah kita kepada Rasulullah, ya, kalau kita cinta kepada Rasulullah mendapatkan pahala, dan Rasulullah SAW yang menjadikan kita selamat di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW dengan sebabnya kita mendapatkan petunjuk. Rasulullah SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran dunia dan di akhirat. Makanya kemudian cinta kita kepada Rasulullah SAW harus lebih daripada cinta kita kepada orang lain. Bagaimana para sahabat dulu, ya, ketika mereka mengutamakan cintanya kepada Rasulullah SAW, adalah sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ya, dalam satu peperangan, Abu Ubaidah sahabat Rasulullah, ayahnya adalah orang yang memerangi Rasulullah. Ketika itu bertemu dalam peperangan, Abu Ubaidah menghindar kalau ketemu ayahnya, menghindar kalau ketemu ayahnya. Tapi kemudian dia terus, ya, mengejar. Apa yang terjadi? Ayahnya pun dibunuh oleh Abu Ubaidah. Demi apa? Taat dan patuh cintanya kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq dalam perang Badar bertemu dengan siapa? Anaknya, Abdurrahman. Anaknya ikut dengan apa? Pasukan kaum kafir Quraisy. Ya. Anaknya mengatakan, saya kalau akan berhadapan dengan Anda, saya nggak akan, ya, membunuh Anda. Tapi apa kata Abu Bakar? Kalau seandainya waktu itu saya ketemu dengan kamu, maka aku akan membunuhmu. Kenapa? Karena taat, patuh, dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih mengutamakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hawa nafsunya, keinginannya, ya, tunduk pada apa yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Kita mendapatkan iman yang sempurna. Para jamaah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, inilah, ya, sedikit penjelasan dari hadis yang ke-40 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah, barokah, dan manfaat, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sehingga iman kita menjadi sempurna. Kita jadikan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah adalah yang paling kita cintai lebih daripada yang lainnya. Demikian kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.